Pagi itu, matahari baru saja mengintip di balik genting warung ketika bunyi dering ponsel memecah keheningan. Di sebuah lorong kecil di pinggir kota, konter pulsa milik Pak Eko sudah hidup. Kotak plastik berisi kartu perdana bekas, poster diskon warna pudar, dan 2 kursi plastik yang satu retak. Lampu neon menggantung, kadang berdengung pelan seperti lampu yang ikut bekerja, menahan malam agar tidak pulang. Pak Eko duduk di balik meja kayu yang penuh coretan angka. Tangannya kasar karena kerja keras, tetapi matanya lembut saat menyapa. Sehari-hari, dia menjajakan pulsa, token listrik, dan jasa isi ulang sederhana. Pelanggan datang dan pergi. Kebanyakan yang mampir hanya singgah sebentar seperti burung yang hinggap lalu terbang, lagi bayar, terima SMS bukti transaksi, dan berlalu. Di kampung, pekerjaan Pak Eko selalu dipandang sebelah mata. Jualan pulsa, gaji berapa? Bisa dari situ. Suara itu masih terngiang saat dia menutup toko sore sebelumnya. Hina itu bukan hanya dari kata. Ia muncul lewat tatapan dingin, lewat pintu yang sedikit lebih cepat tertutup saat seorang pedagang pulsa datang. Seperti ada jurang tak terlihat di antara mereka dan yang dianggap pekerjaan baik, pegawai kantor, PNS, atau karyawan bank. Satu kejadian sederhana membekas. Beberapa bulan lalu, Pak Eko pergi ke bank bukan untuk menyombongkan diri, melainkan ingin mengajarkan anaknya tentang menabung. Di depan pintu bank, ia berdiri dengan baju kerja yang sama seperti biasa. Sepatunya sudah usang. Ketika tiba, pegawai bank itu menatapnya sebentar, lalu menyingkirkan formulir yang dipegang Pak Eko sambil berkata, "Maaf, pelayanan ini untuk nasabah pribadi. Kalau cuma untuk usaha kecil seperti itu, mending ke kantor cabang lain." Suara lembut, tapi tajam seperti pisau. Momen itu membuat pipinya panas, bukan karena malu semata, tetapi karena ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Tekad. Ia tidak mau selamanya jadi orang yang dianggap remeh. Ia ingin menunjukkan bukan pada mereka yang mengejek tetapi pada dirinya sendiri, bahwa harga sebuah orang tak ditentukan oleh seragam atau papan nama. Malamnya, setelah menutup konter, ia duduk di depan teko kopi sachet, membuka ponsel tua pemberian kerabat. Layarnya penuh goresan, namun masih bisa tersentuh. Ia mulai menyimak pelanggan yang tadi siang datang. Banyak dari mereka kini menggunakan aplikasi dompet digital, transfer instan, belanja online. Mereka tak lagi mengandalkan nomor pulsa manual. Transaksi menjadi cepat, rapi, tanpa antrian panjang. Disitulah benih ide pertama muncul di kepala Pak Eko. Dunia digital tidak menghapus kebutuhan sederhana, malah membuatnya berlipat. Jika orang butuh pulsa dan bayar cepat, siapa yang memfasilitasi itu bisa meraup keuntungan lebih besar dari sekadar menjual kartu perdana keesokan harinya. Pak Eko memutuskan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Belajar. Ia bukan lulusan tinggi, kelasnya berhenti di sekolah menengah, tetapi dia punya rasa ingin tahu yang besar. Dengan sisa tabungan kecil, ia membayar 2 jam internet di warung tetangga. Di sana, ia bertemu Adi, seorang mahasiswa informatika yang sering nongkrong dan membuat tugas akhir di depan layar. Adi selalu riang, berkacamata, dan tidak pernah menilai orang dari pakaian. "Pak, mau belajar apa?" tanya Adi ketika melihat Pak Eko menatap penuh ingin tahu ke layar laptop. "Kalau aku mau ngerti cara orang-orang itu jualan lewat aplikasi." "Gimana caranya?" jawab Pak Eko polos. Adi tersenyum. "Banyak cara, Pak. Ada yang bikin aplikasi, ada yang jadi agen, dan ada juga yang menaruh uang di perusahaan-perusahaan kecil yang bikin solusi itu. Namanya investasi." Kata investasi terasa berat, seperti kata asing yang tidak pernah dipakai di meja warung. Namun, entah kenapa,
Telinga Pak Eko menangkapnya seperti nada yang menyenangkan. Adi menjelaskan dengan bahasa sederhana. Bayangkan ada toko es krim baru yang butuh modal untuk beli mesin. Orang yang memberi uang bisa mendapatkan bagian dari keuntungan jika toko itu laris. Sama juga dengan aplikasi. Kalau aplikasinya berguna dan banyak yang pakai, nilai perusahaan itu bisa naik. Tapi risikonya ada, Pak. Bisa untung besar, bisa juga rugi. Adi menambahkan lagi, jujur, malam-malam berikutnya, di bawah lampu minyak sederhana, Pak Eko mulai menulis. Ia menulis kata-kata baru yang baru ia dengar. Startup, pitch, equity, angel investor. Ia menggambar skema usaha di selembar kertas. Bagaimana orang butuh pulsa, bagaimana dompet digital memotong jalur panjang, dan bagaimana aplikasi yang menggabungkan banyak jasa bisa menangkap pasar. Goresan pena itu bukan untuk pamer ke orang lain. Ia menulis untuk menata pikirannya sendiri. Belajar membuat Pak Eko ketagihan. Ia datang lebih sering ke warung internet, menonton video, membaca artikel sederhana, dan bertanya pada siapa saja yang mau menjawab. Ia belajar bahasa yang tak pernah diajarkan di sekolah. Bahasa platform, pengguna aktif, model bisnis, tiap potong ilmu baru. Baginya ibarat koin yang ditabung sedikit demi sedikit menjadi berharga. Perubahan kecil mulai tampak di counternya. Ia menempelkan poster digital untuk pembayaran e-wallet, memasang QR code, hasil cetak sederhana, dan belajar menghitung biaya layanan tambahan. Pelanggan lama mengernyit dulu, lalu mulai mencoba. Seorang ibu-ibu tua kagum, lalu mengatakan, cepat juga ya Pak. Tangannya yang dulu hanya menghitung lembaran pulsa, kini juga bisa memindai layar. Tetapi ide menjadi investor masih terasa jauh, hampir seperti angan-angan. Modalnya tipis, tabungan dari penjualan pulsa tidak setinggi yang dibayangkan orang. Selain itu, desas-desus desa mengenai orang kaya yang tiba-tiba bangkrut karena investasi menimbulkan rasa takut. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ia tidak lagi takut pada kata gagal semata, melainkan takut bila ia tidak pernah mencoba. Kesempatan itu datang bukan lewat surat undangan megah, melainkan obrolan ringan di warung kopi. Adi bercerita tentang teman sekelasnya, Raka, yang membuat aplikasi sederhana untuk menghubungkan tukang laundry dengan pelanggan. Ide itu masih kecil, hanya berfungsi di satu kecamatan. Tetapi pengguna awalnya senang karena pembayaran bisa dilakukan lewat aplikasi dan tukang laundry tidak perlu pusing memburu pelanggan. Raka butuh modal kecil buat server dan promosi. Kata Adi, kita bisa bantu sebagai investor. Kecil-kecilan, modalnya nggak besar Pak. Cuma perlu 100.000, 200.000 untuk mulai. 100.000, angka itu tampak seperti gunung dan bukit sekaligus. Bagi seorang penjual pulsa, 100.000 adalah tabungan beberapa hari kerja. Bagi Pak Eko, itu kemungkinan. Ia menimbang antara rasa aman yang rapuh dan harapan yang memanggil. Di rumah, lampu kamar redup. Anak-anaknya sudah tidur. Istrinya, Siti, menenteng cangkir kopi dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara pelan, seperti orang yang sedang mengatur rencana menabung untuk musim hujan. Kalau nanti rugi, gimana kok? Tanya Siti khawatir. Pak Eko menghela napas panjang. Kalau rugi, kita tetap punya toko. Tetapi kalau untung, mungkin hidup kita sedikit berubah. Bukan karena mau pamer, tapi supaya anak-anak nggak malu bilang ayahnya kerja apa. Siti memegang tangannya. Yang penting, kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai kena tipu. Esoknya, dengan uang yang ia sisihkan dari hasil beberapa pekan, Pak Eko bertemu Raka di sebuah kafe kecil yang bau kopi dan roti bakar. Raka masih muda, berambut acak, mata cerah. Ia menunjukkan prototipe aplikasinya. Layar,
Ponsel menampilkan daftar nama tukang laundry, jadwal, dan tombol pembayaran. Kita ingin mempermudah orang kecil, katanya Lukas. Bukan untuk kaya cepat. Kita butuh partner yang percaya. Percakapan itu berlangsung lama. Mereka membicarakan risiko, target kecil, dan bagaimana jika terjadi masalah teknis. Di akhir pertemuan, setelah mengulur tangan dan berjanji akan melaporkan setiap perkembangan, Pak Eko menyerahkan amplop kecil, bukan hanya uang, tetapi juga simbol keberanian. Tangannya gemetar sedikit saat ia memasukkan amplop itu ke tangan Raka. Di jalan pulang, konter yang biasa tampak suram, kini terasa berbeda. Setiap lampu neon, setiap poster pudar seolah memberi salam sayang pada langkah kecil yang baru saja ia ambil. Di benaknya, ada rasa takut yang samar dan rasa bangga yang tumbuh perlahan. Ia belum menjadi apa-apa. Ia masih penjual pulsa di konter lusuh. Namun di dalam dada, sesuatu telah berubah. Cara ia memandang dirinya tidak lagi hanya sebagai yang ditertawakan, melainkan sebagai orang yang berani melangkah ke dunia yang dulu tampak asing. Bukan dengan kemenangan, melainkan dengan sebuah keputusan langkah pertama yang sederhana namun berani, menaruh harapan kecilnya pada sesuatu yang besar. Dunia belum tahu, bank belum antre melayaninya, dan orang-orang yang dulu menghina mungkin masih meremehkan. Tetapi di balik konter lusuh itu, sebuah benih telah ditanam, dan benih itu perlahan menunggu musim. Untalk. Hari-hari setelah Pak Eko menyerahkan amplop kecil itu terasa panjang. Ia tetap membuka konter setiap pagi, tetap melayani pembeli pulsa 5.000 atau token listrik 20.000. Bedanya, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, campuran rasa cemas dan penasaran. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan tokonya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berharap kabar dari Raka atau Adi, tapi kebanyakan hanyalah pelanggan biasa. Kadang ia merasa bodoh. Apa gunanya menaruh uang pada sesuatu yang bahkan belum jelas untungnya? Namun, seminggu setelah pertemuan itu, Adi datang dengan wajah cerah. Ia duduk di kursi plastik yang retak dan langsung menunjukkan ponselnya. Pak, lihat ini. Aplikasi Raka sudah jalan. Ada 10 pelanggan pertama yang mendaftar. Tukang laundry juga mulai terbantu, katanya. Pak Eko menatap layar ponsel itu. Tampilan aplikasinya sederhana. Ada daftar nama tukang laundry, tarif per kilo, jadwal pengambilan, dan tombol pembayaran. Tapi bagi Pak Eko, itu seperti melihat masa depan. Ia terdiam lama, lalu tersenyum kecil. Jadi benar bisa dipakai ya? Adi mengangguk penuh semangat. Iya Pak. Dan aplikasi ini baru jalan seminggu. Kalau makin banyak orang tahu, bisa lebih besar lagi. Malamnya, Pak Eko pulang dengan hati lebih ringan. Ia bercerita pada istrinya, Siti. Meskipun masih ada kekhawatiran, Siti tersenyum sambil berkata, ya sudah, yang penting kita sabar. Jangan berharap instan. Anggap saja kita menanam pohon, belum tentu besok berbuah. Tapi kalau dirawat, mungkin nanti bisa rindang. Perubahan kecil mulai terasa di kehidupan sehari-harinya. Bukan pada isi kantong karena, tentu saja, belum ada hasil nyata, tetapi pada cara ia memandang pekerjaannya. Ia tidak lagi melihat konter lusuhnya sekadar tempat jualan pulsa, melainkan jendela kecil menuju dunia digital yang lebih besar. Setiap kali pelanggan datang membeli pulsa, ia menolipkan percakapan singkat. Bu, sekarang bayar listrik juga bisa lewat aplikasi loh. Atau kepada anak muda yang sering nongkrong, kamu sudah coba aplikasi buat laundry itu? Ada teman saya yang bikin. Awalnya, banyak yang hanya tersenyum dan mengabaikan. Namun, beberapa orang penasaran dan akhirnya mencoba. Lambat laun, nama aplikasi itu mulai terdengar di kampung. Ada yang sekadar mengunduh, ada yang benar-benar memakainya. Suatu sore, ketika hujan deras membasahi jalan depan konter, Pak Eko duduk menatap layar ponsel tuanya. Ia mendapat pesan dari Raka. Pak,
Terima kasih sudah percaya. Pengguna sudah 100 orang. Sekarang kami sedang mengajukan ke program inkubasi startup di kota. Kalau diterima, peluangnya lebih besar lagi. Membaca pesan itu, dada Pak Eko terasa hangat. Ia tidak mengerti betul apa itu inkubasi startup, tapi ia tahu artinya kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Namun bersamaan dengan kabar baik itu, muncul juga suara-suara miring di sekitarnya. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Pak, Eko kok sekarang sering main internet ya? Katanya invest gitu. Hati-hati, jangan-jangan ketipu. Jualan pulsa saja sudah susah, kok malah nekat taruh uang di hal yang gak jelas. Bisikan-bisikan itu kadang membuatnya goyah. Malam hari, ia berbaring gelisah. Apakah benar keputusannya hanya buang-buang uang? Bagaimana jika semua itu hilang begitu saja? Tapi kemudian, ia teringat pada tatapan pegawai bank Tempo hari tatapan. Meremehkan yang seakan menolak eksistensinya itu menjadi bahan bakar. Ia berjanji pada dirinya, lebih baik gagal mencoba daripada seumur hidup jadi bahan ejekan. Bulan demi bulan berjalan. Aplikasi laundry itu perlahan berkembang. Pengguna meningkat. Cakupan layanan meluas ke kecamatan sebelah. Raka dan timnya sibuk, tapi mereka selalu memberi kabar pada para investor kecil, termasuk Pak Eko. Yang paling membuat Pak Eko bahagia bukan soal keuntungan uang, karena pembagiannya masih sangat kecil, tetapi rasa dihargai. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Saat Raka menyebut namanya dalam rapat kecil investor, Pak Eko adalah salah satu yang pertama percaya pada kami. Ada rasa bangga yang sulit digambarkan. Dari situ, keberanian Pak Eko bertambah. Ia mulai membaca lebih banyak tentang dunia startup. Ia belajar istilah baru, valuasi, funding, seed round. Meski tidak selalu paham sepenuhnya, ia menuliskannya di buku catatan kusam. Kadang, ia tersenyum sendiri melihat konter lusuhnya yang penuh poster pudar. Seolah berkata dalam hati, dari sinilah semuanya dimulai. Namun, ujian sebenarnya datang ketika Raka dan timnya mendapat tawaran besar dari investor kota. Tawaran itu menjanjikan modal jauh lebih besar, tapi dengan syarat sebagian kepemilikan investor kecil harus dilepas. Raka menghubungi Pak Eko lebih dulu. Pak, saya tahu Bapak yang pertama percaya. Saya nggak mau Bapak merasa disingkirkan. Kalau Bapak mau tetap ikut, saya akan pastikan bagian Bapak tetap ada, meskipun kecil. Tapi jalannya nanti mungkin lebih besar dari yang kita bayangkan. Pak, Eko terdiam lama mendengar kabar itu. Ia sadar keputusannya kali ini bisa menentukan segalanya. Tetap bertahan, meski hanya pemegang kecil, atau mundur dengan sedikit keuntungan, tapi kehilangan kesempatan besar. Malam itu, ia menatap konternya yang sepi, mendengar suara gerimis di atap seng. Ia meneguk kopi sachet murahan sambil bergumam, apa aku berani melangkah lebih jauh? Di wajahnya ada kegelisahan, tapi di hatinya ada percikan api kecil yang terus menyala api, yang lahir sejak pertama kali ia dihina hanya karena menjadi penjual pulsa lusuh. Dan ia tahu api itu tidak boleh padam. Malam itu hujan turun deras. Suara rintiknya membentur atap seng konter Pak Eko. Ia duduk sendirian di kursi plastik retak, menatap buku catatan yang penuh coretan, angka-angka kecil, istilah asing, dan skema bisnis yang dituliskan dengan huruf terbata-bata. Lampu neon di atas kepala berkelip-kelip, seolah ikut resah menemaninya. Pesan Raka tadi siang masih berulang-ulang berputar di pikirannya. Pak, ada investor kota yang siap menaruh modal besar, tapi mereka minta investor kecil melepas sebagian saham. Kalau Bapak bertahan, bagian Bapak mungkin kecil, tapi nilai ke depannya bisa luar biasa. Keputusan ada di Bapak.
Kata itu terasa lebih berat dari sekadar angka di buku tabungan. Di rumah, Siti menatap suaminya dengan wajah penuh tanya. Ko, kenapa bengong terus? Kau pikirin soal itu ya? Pak Eko mengangguk pelan. Iya Ti, kalau aku bertahan, kita bisa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau gagal, uang yang kita taruh bisa hilang begitu saja. Kalau aku mundur, kita aman dapat sedikit untung. Tapi peluang besarnya lenyap. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Yang kesal, aku tahu kau orang yang gak gampang menyerah kok. Tapi jangan lupa, kita masih punya anak-anak yang butuh makan, sekolah, masa depan. Aku cuma takut kau kecewa kalau terlalu berharap. Pak Eko menarik napas panjang. Ia menatap wajah istrinya wanita yang selalu menemaninya sejak masa-masa turburit, yang rela hidup dengan konter lusuh dan penghasilan pas-pasan. Aku juga takut, Ti. Tapi aku lebih takut lagi kalau seumur hidup aku gak pernah berani melangkah. Keesokan harinya, ia pergi ke sebuah kafe di kota untuk bertemu Raka dan timnya. Di meja bundar itu, suasana serius. Raka membuka laptop, menampilkan grafik pertumbuhan aplikasi, jumlah pengguna, pendapatan kecil yang mulai stabil, dan potensi pasar yang jauh lebih besar. Investor dari kota ini bukan main-main. Pak, jelas Raka, mereka bisa bawa aplikasi kita lebih luas, mungkin sampai provinsi. Tapi konsekuensinya, Bapak harus rela kepemilikan Bapak jadi lebih kecil. Tapi percayalah, nilainya bisa berkali-kali lipat nanti. Pak Eko mendengarkan dengan hati berdebar. Ia bukan orang terpelajar. Ia tidak paham semua grafik yang ditunjukkan. Tapi ia paham satu hal. Peluang besar jarang datang dua kali. Ia mengingat kembali tatapan pegawai bank yang dulu menolaknya. Ia teringat bisikan tetangga yang meremehkan. Ia teringat malam-malam belajar dengan ponsel tua, menuliskan kata-kata asing yang awalnya tak ia pahami. Semua itu seperti jalan yang menuntunnya ke titik ini. Akhirnya, dengan suara yang agak bergetar, ia berkata, Raka, aku ikut. Bagian kecil pun tak masalah. Yang penting, aku tetap ada di dalam perjalanan ini. Aku percaya sama kalian. Tim Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum lega. Raka menyalami tangannya dengan erat. Pak Eko, terima kasih. Percaya, Bapak, dari awal. Itu yang bikin kami berani jalan. Bapak bukan sekadar investor kecil. Bapak bagian dari sejarah kita. Keputusan itu ternyata menjadi titik balik. Beberapa bulan kemudian, aplikasi laundry itu benar-benar diterima dalam program inkubasi startup di Kota Besar. Mereka mendapat mentor, dukungan teknologi, bahkan publikasi di media lokal. Nama aplikasi mulai terdengar luas. Pak Eko mengikuti semua perkembangan itu dengan hati berdebar. Setiap kali menerima laporan bulanan, ia membaca dengan penuh perhatian, meskipun harus mengeja pelan setiap kata. Dari sekian banyak angka yang masih terasa asing, satu hal jelas, nilainya, bagian kecilnya yang dulu hanya seharga uang belanja, kini sudah berlipat. Meski belum membuatnya kaya, perubahan itu cukup untuk membuktikan bahwa pilihannya tidak sia-sia. Ia mulai dipandang berbeda. Pelanggan yang dulu menyepelekannya kini bertanya dengan nada penasaran, Pak Eko, katanya ikut investasi di aplikasi itu ya? Kok bisa sih? Kepikiran. Tetangga yang dulu berbisik kini mulai mendekat, mencari tahu. Bahkan ada yang meminta saran. Pak, kalau mau belajar investasi kayak Bapak, harus mulai dari mana? Bagi Pak Eko, itu semua lebih dari sekadar uang, itu pengakuan. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Semakin besar aplikasi itu berkembang, semakin banyak tantangan yang muncul. Ada kompetitor dari kota lain yang menawarkan layanan serupa dengan promosi lebih gencar. Ada masalah teknis di server yang membuat aplikasi sempat down selama 2 hari.
Dan yang paling berat, ada kabar bahwa salah satu investor besar mulai menekan tim Raka agar mengganti beberapa orang lama termasuk investor kecil yang dianggap tidak relevan. Mendengar itu, hati Pak Eko kembali diliputi kecemasan. Apakah perjalanan ini akan berakhir sebelum benar-benar mencapai puncak? Apakah ia akan disingkirkan begitu saja setelah semua perjuangan dan keberanian yang ia kumpulkan? Malam itu, ia duduk di depan konternya yang sepi, menatap poster pudar dan kursi retak di tangannya. Secangkir kopi sase yang sudah dingin. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi aku harus buktikan orang kecil juga bisa jadi bagian dari sesuatu yang besar." Tekad itu kembali menyala. Ia sadar perjuangan barunya baru saja dimulai. Langit sore itu kelabu. Pak Eko baru saja menutup konternya ketika ponsel tuanya bergetar. Sebuah pesan dari Raka masuk. "Pak, kita perlu bicara. Ada hal penting soal investor baru." Hati Pak Eko langsung terasa berat. Ia tahu pesan singkat itu jarang berarti kabar baik. Keesokan harinya, ia datang ke sebuah ruang rapat sederhana di kota. Raka dan timnya sudah menunggu dengan wajah serius. Begitu ia duduk, Raka membuka pembicaraan. "Pak Eko," ucapnya hati-hati, "ada kabar yang mungkin bikin Papa nggak nyaman. Investor besar yang masuk beberapa bulan lalu. Mereka ingin restrukturisasi kepemilikan. Mereka menganggap investor kecil seperti Bapak dan beberapa yang lain tidak relevan lagi. Kalau Bapak setuju keluar, mereka janji memberi kompensasi yang lumayan." Pak Eko terdiam. Suara Raka terasa seperti dentuman keras di telinganya. Ia menatap meja kayu di depannya, mengingat amplop kecil yang dulu ia serahkan dengan tangan gemetar. Semua jerih payah, semua doa, semua keberanian untuk melangkah ke dunia baru. Apakah hanya berakhir dengan kata keluar? Ia mencoba tenang. "Raka, maksudnya aku disuruh mundur begitu saja." "Raka, aku tahu ini gak adil, Pak. Tapi mereka beralasan untuk berkembang besar, struktur kepemilikan harus rapi. Investor kecil dianggap bisa menghambat. Aku sudah coba membela. Bilang Bapak adalah orang pertama yang percaya sama kami. Tapi mereka tetap menekan." Pak Eko menggenggam erat tangannya sendiri. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru rasa getir. Seakan-akan dunia bisnis ini benar-benar bukan tempat untuk orang kecil sepertinya. Sepulang dari pertemuan itu, Pak Eko duduk termenung di depan konternya. Lampu neon bergoyang, angin malam bertiup membawa suara jangkrik. Siti menghampiri dengan, "Tatapin si Masko, kenapa lesu sekali? Ada apa?" Dengan suara berat, Pak Eko menceritakan semuanya. Tentang investor besar, tentang tekanan untuk mundur, tentang tawaran kompensasi. Siti mendengarkan dengan sabar. Setelah lama diam, ia berkata, "Kalau kau mundur, paling tidak kita dapat uang. Bisa kita pakai untuk renovasi kontra atau tabungan. Anak, tapi aku tahu hatimu tidak akan tenang kalau menyerah begitu saja." Pak Eko menatap istrinya. Kata-kata itu tepat sekali. Bukan soal uang, bukan soal untung rugi, tapi soal harga diri. Ia sudah merasakan bagaimana rasanya dihina hanya karena jualan pulsa. Ia sudah merasakan bagaimana sulitnya belajar dunia baru. Dan kini, setelah semua keberanian itu, apakah ia akan menyerah hanya karena dianggap tidak relevan? Ia napas panjang. Aku harus cari cara. Aku nggak mau keluar. Kalau aku keluar sekarang, itu sama saja aku membiarkan orang bilang, memang betul, orang kecil nggak pantas main di dunia besar. Hari-hari berikutnya, Pak Eko mulai mencari tahu. Ia membaca artikel tentang hak investor, tentang perjanjian, saham. Meskipun harus mengeja satu-satu, ia bertanya pada orang-orang
yang lebih paham. Beberapa teman lama bahkan menertawakannya. Ngapain repot-repot kok, ambil saja uangnya. Sudah syukur dapat kompensasi. Orang kaya kita nggak cocok main di situ. Tapi Pak Eko tidak goyah di dalam dirinya. Tekad semakin kuat. Sampai suatu malam, ia kembali bertemu dengan Adi di warung kopi. Adi mendengarkan ceritanya dengan mata terbelalak. Pak, Bapak jangan takut. Kalau Bapak punya bukti kepemilikan, mereka nggak bisa seenaknya menyingkirkan. Walau kecil, Bapak tetap sah pemilik bagian. Kalau Bapak mundur sekarang, betul, dapat uang. Tapi kalau bertahan, nilai itu bisa tumbuh lebih besar lagi. Dan yang terpenting, Bapak akan tetap jadi bagian dari sejarah perusahaan itu. Adi membuat Pak Eko menegakkan punggung. Jadi menurutmu, aku harus bertahan? Adi tersenyum. Iya Pak, kadang orang besar lupa. Perusahaan besar lahir dari keberanian orang kecil yang pertama percaya. Beberapa minggu kemudian, rapat besar digelar. Investor kota hadir dengan jas rapi, membawa dokumen tebal dan nada bicara tinggi. Mereka menatap Pak Eko dengan pandangan meremehkan. Pak Eko, kami hargai kontribusi Anda. Salah satu dari mereka berkata datar. Tapi sudah saatnya Anda keluar. Ini bukan level Anda. Terima kompensasi. Itu yang terbaik. Pak Eko menatap balik. Kali ini dengan mata mantap. Ia mengingat semua malam panjang belajar. Semua ejekan yang ia telan. Semua doa istrinya. Semua senyum anak-anaknya. Ia bukan lagi penjual pulsa lusuh yang bisa diremehkan. Dengan suara pelan, tapi tegas, ia menjawab, terima kasih tawarannya, tapi saya tidak mau keluar. Sekecil apapun bagian saya, itu adalah bukti bahwa saya percaya. Sejak awal, saya bertahan. Ruang hening sejenak. Investor kota menatap dengan ekspresi tidak puas. Tapi Raka tersenyum bangga. Ia tahu keberanian Pak Eko jauh lebih besar daripada angka yang tercatat di atas kertas. Keputusan itu membuat jalan semakin sulit. Tekanan dari investor besar tidak berhenti. Gosip mulai beredar. Apa gunanya orang kampung ikut campur urusan perusahaan digital? Tapi bagi Pak Eko, setiap hinaan itu hanya bensin yang menyalakan api di dadanya. Ia kembali ke konternya malam itu, menyalakan lampu neon lusuh. Konter itu mungkin tampak kecil bagi dunia luar, tapi bagi Pak Eko, dari sinilah semua keberanian lahir. Dan kini, ia tahu, perjalanan barunya bukan sekadar soal uang. Ini tentang membuktikan bahwa orang kecil pun punya hak untuk bermimpi besar, dan tidak ada yang berhak menyingkirkannya hanya karena ia berawal dari konter lusuh. Beberapa bulan setelah rapat besar itu, kabar tentang aplikasi laundry semakin sering terdengar. Media lokal menulis artikel kecil, startup anak muda daerah mulai dilirik investor. Nama Raka dan timnya muncul di internet. Wajah mereka terpampang dalam foto bersama mentor-mentor dari kota besar. Pak Eko membaca artikel itu di ponsel tuanya. Dengan senyum mengembang, ia merasa bangga. Meskipun namanya tidak disebut. Bagi dunia luar, ia hanyalah investor kecil yang tidak dikenal. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, tanpa amplop lusuh yang dulu ia serahkan, aplikasi itu mungkin tidak akan pernah lahir. Namun, kebanggaan itu tidak bertahan lama. Angin persaingan mulai bertiup kencang. Suatu sore, seorang pelanggan setia datang ke konter sambil mengeluh. Pak Eko, saya kemarin coba aplikasi laundry itu. Bagus sih, tapi ada aplikasi baru dari kota yang promonya. Mereka kasih diskon besar, bahkan ada layanan antar gratis. Wah, anak-anak kampung sini mulai pindah ke sana, Pak. Pak Eko terdiam. Ia tahu inilah dunia nyata bisnis digital. Bukan hanya soal ide bagus, tapi juga tentang siapa yang punya modal lebih besar dan strategi lebih tajam. Malamnya, ia langsung menghubungi Raka.
"Nak, bagaimana kabarnya? Saya dengar ada kompetitor baru." Raka menjawab dengan suara lelah. "Iya, Pak. Mereka besar. Modalnya jauh lebih kuat. Kami sedang pusing memikirkan strategi bertahan. Kalau cuma promosi, jelas kami kalah." Pak Eko mengangguk, meski Raka tidak bisa melihat. "Kalau gitu, jangan coba kalahkan mereka dengan cara yang sama. Cari yang beda. Kita orang kecil, jadi harus main cerdas, bukan main boros." Hari-hari berikutnya, Pak Eko kembali banyak berpikir. Setiap pelanggan yang datang ke konternya, ia ajak ngobrol. Dari obrolan-obrolan ringan itu, ia mendapat gambaran jelas. Orang kampung sebenarnya tidak terlalu peduli dengan diskon besar. Mereka lebih peduli dengan kepercayaan dan kemudahan. Seorang ibu berkata, "Saya cuma mau laundry cepat selesai dan tepat waktu. Diskon besar percuma kalau cucian telat." Seorang tukang ojek menambahkan, "Saya suka kalau ada aplikasi yang bisa sekalian bayar pulsa atau listrik. Jadi nggak ribet ke banyak tempat." Kata-kata itu menempel di kepala Pak Eko. Malam itu, ia menuliskan ide di buku catatannya. Integrasi. Layanan, aplikasi bukan hanya laundry, tapi juga bisa untuk pulsa, token listrik, dan pembayaran harian. Ia tersenyum kecil. "Bukankah itu yang setiap hari aku lakukan di konter? Orang datang bukan hanya beli pulsa, tapi juga bayar listrik, kadang titip transfer. Kenapa tidak digabung saja ke aplikasi?" Keesokan harinya, ia menemui Raka di kantor kecil mereka. Kantor itu sederhana. Hanya satu ruangan dengan meja seadanya dan papan tulis penuh coretan. "Raka," kata Pak Eko sambil membuka buku catatannya, "aku punya usul. Jangan cuma fokus pada laundry. Kenapa tidak ditambah dengan layanan lain? Orang di kampung ini butuh bayar listrik, pulsa, bahkan cicilan. Kalau semua bisa di satu aplikasi, mereka nggak akan pindah ke aplikasi pesaing, meski promonya besar." Raka membaca catatan itu dengan serius. Awalnya ia ragu. "Pak, itu butuh banyak kerjaan tambahan. Kita harus integrasi dengan layanan pembayaran lain." Pak Eko tersenyum. "Aku tahu, tapi pikirkan begini. Kompetitor bisa kasih diskon besar, tapi belum tentu mereka ngerti kebutuhan orang kampung. Kita yang ngerti, karena kita hidup di sini." Tim Raka saling pandang. Ide itu sederhana, tapi masuk akal. Beberapa minggu kemudian, versi baru aplikasi diluncurkan. Kini, selain layanan laundry, pengguna bisa juga membeli pulsa, token listrik, dan bahkan membayar tagihan air lewat aplikasi. Promosi besar-besaran memang tidak ada, tapi pengguna lama justru semakin loyal. Merasa aplikasi itu lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. "Wah, enak ya sekarang, sekalian isi pulsa bisa," kata seorang pelanggan di konter Pak Eko. "Lebih praktis." "Pak, nggak perlu pakai banyak aplikasi, tambah yang lain." Perubahan itu membuat aplikasi kembali tumbuh. Meski perlahan, jumlah pengguna naik. Dan yang terpenting, mereka bertahan. Namun, keberhasilan itu membuat kompetitor semakin agresif. Mereka meluncurkan iklan besar di media sosial. Bahkan datang langsung ke kampung-kampung, menawarkan diskon fantastis. Ada yang tergoda pindah, tapi banyak juga yang tetap setia. Raka mengirim pesan pada Pak Eko suatu malam. "Pak, ide Bapak luar biasa. Kalau bukan karena saran Bapak, mungkin aplikasi kita sudah tenggelam." Pak Eko tersenyum membaca pesan itu. Ia merasa seperti kembali ke masa awal, saat ia hanya penjual pulsa lusuh yang sering dihina. Tapi kini, idenya membantu menyelamatkan sebuah startup digital. Namun, tantangan belum berhenti. Investor besar yang dulu menekannya kembali ikut campur. Mereka mulai menuntut agar aplikasi diarahkan ke pasar kota besar, bukan lagi kampung kecil. "Pasar di desa itu kecil," kata mereka. "Kalau ingin berkembang cepat, fokus ke kota. Tinggalkan layanan kecil seperti pulsa atau token listrik. Itu tidak ada nilainya di mata investor." Pak Eko menggeleng pelan saat mendengar laporan Raka. Mereka salah besar.
Justru dari kebutuhan kecil, lahirlah kepercayaan. Kalau orang kota mungkin bisa pindah aplikasi kapan saja. Tapi orang kampung kalau sudah percaya, mereka akan setia. Rock tersenyum, tapi juga khawatir. Pak, kalau kita menentang investor besar, mereka bisa tarik dana. Kita bisa kehabisan modal. Pak Eko terdiam lama. Ia tahu ini bukan sekadar bisnis lagi. Ini pertarungan ide. Apakah mereka harus mengejar pasar kota dengan risiko kehilangan jati diri? Atau tetap bertahan di jalur yang sederhana tapi kuat? Malam itu, ia kembali menatap konternya yang lusuh sambil menggenggam cangkir kopi sachet. Dalam hati, ia berkata, kalau harus memilih, aku lebih baik membangun dari kecil, tapi tulus, daripada besar, tapi kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya, Pak Eko sadar, perjalanannya bukan hanya tentang menjadi investor startup. Ia sedang ikut mengubah cara orang kecil memandang dunia digital. Pagi itu, telepon Pak Eko berdering lebih cepat dari biasanya. Nomor rekam muncul di layar ponsel tuanya. Suaranya terdengar terburu-buru, bercampur panik. Pak, kabar buruk. Investor besar kita memutuskan menarik dana. Mereka bilang arah bisnis kita nggak sesuai visi mereka. Dana operasional hanya cukup sebulan lagi. Pak Eko terdiam. Tangannya yang memegang ponsel bergetar pelan. Ia menoleh ke arah konternya yang lusuh. Poster pudar, kursi retak, rak kecil berisi kartu perdana. Seolah konter itu ikut mendengarkan kabar buruk yang bisa membuat segalanya runtuh. Jangan panik dulu, nak, kata Pak Eko dengan suara pelan tapi tegas. Kita cari jalan, jangan menyerah. Hari-hari setelah kabar itu menjadi hari paling berat. Raka dan timnya sibuk mencari Jalen. Mereka mengajukan proposal ke beberapa investor lain, tapi kebanyakan menolak. Alasan mereka sama. Pasar kalian terlalu kecil, tidak menarik bagi investor. Sementara itu, biaya server, gaji pegawai, dan operasional terus berjalan. Setiap malam, Pak Eko mendapat pesan singkat dari Raka berisi laporan muram. Pengguna tetap setia, tapi uang dikas semakin tipis. Pak Eko duduk di depan konternya, menatap buku catatan yang penuh coretan. Ia teringat bagaimana dulu ia dihina hanya karena jualan pulsa, bagaimana ia memberanikan diri menyerahkan amplop kecil pertamanya. Apa aku akan kehilangan semuanya begitu saja, pikirnya. Siti, yang melihat suaminya murung, mendekat sambil membawa segelas teh hangat. Ko, apapun yang terjadi, aku percaya sama kau. Kalaupun startup itu jatuh, setidaknya kau sudah berani mencoba. Itu sudah lebih mulia daripada hanya diam. Kalimat sederhana itu menyalakan kembali semangatnya. Beberapa hari kemudian, Pak Eko meminta bertemu dengan Raka dan tim di kantor kecil mereka. Sot, ia masuk. Suasana suram menyelimuti ruangan. Kertas proposal berserakan, papan tulis penuh coretan yang dikoret-koret kembali. Pak, kami sudah hampir menyerah, kata salah satu anggota tim. Tanpa modal besar, kita nggak mungkin bertahan. Pak Eko menatap mereka satu persatu. Nak, kalian lupa sesuatu. Startup ini bukan lahir dari investor besar. Startup ini lahir dari ide sederhana, dari kebutuhan orang kecil, dan dari keberanian kita. Kenapa sekarang kalian menyerah hanya karena orang besar meninggalkan kita? Rakaman, matanya berkaca-kaca. Tapi bagaimana kita bertahan, Pak? Uang kita hampir habis. Pak Eko menarik napas dalam. Kalau investor besar nggak mau percaya, biarkan. Kita kembali ke akar. Cari dukungan dari orang-orang kecil, dari masyarakat yang benar-benar pakai aplikasi ini. Aku yakin mereka mau mendukung. Kalau mereka tahu aplikasi ini benar-benar membantu. Ide itu terdengar gila bagi sebagian orang. Crowdfunding, istilahnya, mengajak masyarakat biasa untuk jadi bagian kecil dari perusahaan, bukan hanya investor besar,
Raka awalnya ragu. "Pak, orang kampung mana mau taruh uang di aplikasi digital?" Pak Eko tersenyum. "Dulu orang kampung juga nggak percaya beli pulsa di aplikasi, tapi sekarang mereka sudah terbiasa. Kalau mereka bisa percaya sama teknologi, kenapa nggak bisa percaya sama kita?" Maka dimulailah gerakan sederhana itu. Pak Eko memanfaatkan apa yang ia punya. Konternya yang kecil. Setiap pelanggan yang datang, ia ceritakan tentang aplikasi itu. "Bu, kalau ibu merasa terbantu sama aplikasi ini, sekarang ibu bisa ikut jadi bagian kecil. Nggak perlu besar, 50.000, 100.000 pun berarti. Itu bukan hanya uang. Tapi dengan itu, aplikasi ini bisa terus jalan. Bisa terus bantu orang kecil." Awalnya, banyak yang tertawa. Mana ada aplikasi hidup dari duit recehan. Tapi sebagian mulai mengerti. Seorang ibu rumah tangga berkata, "Pak, kalau 100.000 saya bisa bantu, saya mau. Anak saya laundry pakai aplikasi itu tiap minggu." Memang ini. Lalu seorang tukang ojek ikut. Seorang pedagang kecil ikut. Bahkan pemuda kampung yang ingin koba-koba ikut menyumbang sedikit. Gerakan itu menyebar lebih cepat dari dugaan. Apa yang dimulai dari konter lusuh, pelan-pelan berubah jadi arus dukungan. Orang-orang kecil merasa punya kebanggaan. Mereka tidak hanya pengguna, tapi juga pemilik. Raka hampir tidak percaya saat melihat laporan. Ratusan orang ikut serta. Jumlahnya memang tidak sebesar investor kota, tapi cukup untuk menutup biaya operasional beberapa bulan ke depan. Pak Eko, "Ini gila, tapi berhasil," katanya dengan mata berkokek-kokaka. Pak Eko tersenyum, matanya ikut berkaca. Inilah kekuatan orang kecil, nah. Kalau kita bersatu, bahkan orang besar pun bisa kalah. Namun, keberhasilan itu membuat investor kota geram. Mereka tidak suka melihat startup yang mereka tinggalkan justru bertahan. Mereka melancarkan tekanan baru, menyebar kabar miring bahwa aplikasi itu tidak profesional, bahwa investasinya tidak jelas. Beberapa media menulis artikel negatif, sebagian pengguna mulai ragu. Di tengah badai itu, Pak Eko berdiri tegak. Ia tahu ini ujian berikutnya. Dunia digital memang keras, tapi ia juga tahu aplikasi itu lahir dari keyakinan, bukan dari uang semata. Di konter lusuhnya, ia memandang keluar jendela, melihat anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Di hatinya ia berbisik, "Aku tidak akan menyerah. Orang kecil ini akan tetap berdiri." Pagi itu, udara terasa berat. Berita miring tentang aplikasi laundry yang didukung Pak Eko menyebar kemana-mana. Media lokal menulis, "Startup kecil dengan dana recehan, mampukah bertahan?" Di media sosial, ada yang mengejek. Masa iya, perusahaan besar bisa lahir dari recehan warung kopi? Raka dan timnya semakin cemas. Telepon kantor hampir tidak berhenti berdering. Ada mitra yang ingin mundur, ada pengguna yang bertanya-tanya, apakah aplikasi mereka aman? Pak Eko datang ke kantor dengan wajah tenang. Meski dari luar ia tampak biasa saja, di dalam hatinya ia juga gelisah. Ia sadar ini adalah titik kritis. Jika mereka salah langkah, semuanya bisa runtuh. Di rapat darurat sore itu, Raka berkata dengan suara lesu, "Pak, kalau keadaan begini terus, mungkin kita harus tutup. Lebih baik berhenti sekarang daripada hancur nanti." Pak Eko menatap mereka semua. Ia mengingat wajah lelah anak muda itu yang dulu penuh semangat saat pertama kali menunjukkan prototipe aplikasi. "Dengar nak," katanya pelan, "kita ini seperti perahu kecil di tengah badai. Kalau kita takut, kita akan karam. Tapi kalau kita tetap mendayung, badai pasti berlalu. Ingat, kita bukan sekadar bisnis. Kita ini harapan orang kecil. Setiap ibu-ibu, tukang ojek, pedagang kecil yang sudah percaya dan menitipkan sedikit uangnya ke kita. Mereka menunggu kita berdiri, bukan menyerah." Ruangan hening. Kata-kata itu menyalakan kembali semangat yang hampir padam beberapa hari.
Kemudian, Pak Eko melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berdiri di depan panggung kecil, sebuah acara komunitas digital di kota. Dengan pakaian sederhana, kemeja lusuh dan sepatu tua, ia bercerita, "Saya ini bukan orang hebat. Saya cuma penjual pulsa di konter kecil. Dulu saya sering dihina. Dianggap pekerjaan saya tidak ada artinya. Tapi saya percaya, kalau kita mau belajar, orang kecil pun bisa ikut dalam dunia besar." Aplikasi ini lahir bukan dari uang besar, tapi dari keberanian dan kepercayaan. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk mencari investor besar, tapi untuk menunjukkan orang kecil pun bisa membangun sesuatu yang besar. Orang-orang terdiam, beberapa menatap dengan kagum, sebagian bahkan bertepuk tangan. Cerita Pak Eko menyebar cepat lewat media sosial. Banyak yang tersentuh. Kisah seorang penjual pulsa lusuh yang berani melawan arus besar. Dukungan mulai berdatangan. Komunitas digital di kota mengulurkan tangan. Beberapa media nasional menulis kisah inspiratifnya. Bahkan, ada investor baru yang berbeda dengan investor sebelumnya datang mendekat. Mereka tertarik bukan hanya pada aplikasinya, tapi juga pada filosofi di baliknya. Membangun dari bawah, melibatkan masyarakat kecil. Startup itu kembali bernapas. Dana segar masuk, tapi kali ini dengan syarat yang lebih adil. Raka dan tim bisa melanjutkan pengembangan tanpa harus menyingkirkan investor kecil seperti Pak Eko tahun-tahun berlalu. Aplikasi yang dulu sederhana kini berkembang menjadi platform besar, digunakan ribuan orang di berbagai kota. Tidak hanya laundry, tapi juga berbagai layanan harian, pulsa, listrik, air, bahkan belanja kebutuhan pokok. Pak Eko, yang dulu hanya duduk di konter lusuh dengan kursi retak, kini sering diundang ke seminar dan forum bisnis. Namun, ia tidak pernah berubah. Setiap kali berdiri di depan banyak orang, ia selalu berkata, "Saya bukan siapa-siapa tanpa konter kecil itu. Dari sana saya belajar arti kesabaran, arti kepercayaan, dan arti berani melangkah." Suatu hari, ia kembali ke bank, tempat dulu ia pernah dipandang rendah. Kali ini, ia tidak datang untuk menyetor tabungan kecil. Ia datang sebagai tamu kehormatan, investor yang dihormati. Pegawai bank yang dulu menolaknya, kini berdiri menyambut dengan senyum ramah, bahkan sedikit kikuk. "Selamat datang, Pak Eko. Silakan duduk. Kami sudah menyiapkan ruang khusus untuk Anda." Pak Eko hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tidak marah, tidak dendam. Ia hanya merasa inilah jawaban dari semua doa dan perjuangan. Malam itu, ia pulang ke rumah. Konter kecilnya masih ada, meski kini sudah direnovasi rapi. Ia duduk di kursi baru bersama istrinya, Siti, sambil menyeruput kopi. "Ti," katanya, pelan, "ingat waktu dulu aku mau taruh 100.000 ke startup itu. Orang bilang aku gila." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kalau waktu itu kau menyerah, mungkin kita masih hidup popason di konter lusuh ini. Tapi karena kau berani, hidup kita berubah." Pak Eko mengangguk. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hatinya, ia berbisik, ternyata benar. Orang kecil pun bisa bermimpi besar. Dan dengan itu, kisah penjual pulsa lusuh yang pernah dihina berakhir sebagai investor yang dihormati. Seorang bukti hidup bahwa keberanian bisa mengubah takdir.